Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Zakia dengan NIM 12420800066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Kimia Lingkungan materi siklus biogeokimia. Yang saya pilih di sini yaitu mengenai siklus karbon dan air. Nah, sebelum masuk ke uh, penjelasan persiklus biogeokimia, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu daur biogeokimia. Nah, biogeokimia itu kalau kita lihat dari bahasanya dibagi menjadi tiga, ada bio, ada geo, dan kimia. Bio sendiri artinya hidup, geo yang artinya lingkungan atau tanah, kimia berarti unsur-unsur atau senyawa kimia. Nah, di sini bisa dilihat biogeokimia merupakan siklus peredaran unsur atau senyawa kimia dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus. Nah, daur biogeokimia ini melibatkan 4 komponen utama. Yang pertama ada atmosfer berkaitan dengan udara, yang kedua ada hidrosfer berkaitan dengan perairan, yang ketiga ada litosfer yang berkaitan dengan tanah atau lingkungan, yang keempat ada biosfer tentang makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ada siklus karbon. Siklus karbon merupakan proses peredaran unsur karbon antara atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Jadi antara keempat komponen utama biogeokimia. Nah, karbon sendiri merupakan unsur penting yang menyusun senyawa organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan DNA. Nah, karbon di atmosfer yang umumnya kita ketahui gitu ya, ada yang namanya CO2 atau karbon dioksida. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar peredaran siklus karbon. Nah, karbon yang biasa kita temukan di lingkungan itu kan CO2. Nah, CO2 ini berasal dari beberapa sumber. Ada dari pembakaran bahan pabrik, pembakaran bahan kendaraan bermotor, dan juga respirasi. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari respirasi. Nah, saat makhluk hidup berespirasi, makhluk hidup itu mengeluarkan gas CO2. Nah, melepaskan gas CO2 ke atmosfer. Nah, nantinya gas CO2 ini, baik yang dihasilkan dari proses respirasi maupun dari pembakaran, itu akan diserap oleh tumbuhan. Akan diserap oleh tumbuhan, pohon, dan yang lainnya untuk proses fotosintesis. Jadi CO2-nya diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan nantinya di tumbuhan ini, di fotosintesis ini, CO2-nya diubah menjadi O2. Nah, CO2 yang menjadi O2 ini, O2 atau oksigen, akan dihirup kembali oleh makhluk hidup, oleh hewan maupun manusia untuk respirasi, untuk bernapas, dan nantinya akan berulang kembali. Dari proses respirasi itu akan menghasilkan CO2. Nah, pada saat makhluk hidup, hewan atau hewan atau manusia mengalami kematian atau menjadi tulang belulang, nah nanti kan akan menghasilkan fosil. Nah, fosil ini akan didekomposisi oleh dekomposer atau pengurai yang nantinya setelah ribuan tahun atau ratusan tahun lamanya menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Nah, minyak bumi dan batu bara ini nantinya akan menjadi bahan untuk CO2, untuk pembakaran. Nanti akan berbalik lagi nih, CO2 dari minyak bumi dan batu bara akan digunakan untuk pembakaran, dan nantinya dari hasil pembakaran akan menghasilkan CO2 ke atmosfer. Jadi seperti itu, berulang siklusnya. Selanjutnya, ada peran komponen lingkungan dalam daur karbon. Nah, yang pertama ada di atmosfer atau udara. Nah, di udara, dalam daur karbon itu menyimpan karbon, atmosfer itu berperan dalam menyimpan karbon dalam bentuk gas CO2. Nah, di biosfernya, itu tumbuhan dan hewan menyerap dan menyimpan karbon dalam tubuhnya. Dan di hidrosfer atau perairan, laut menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya di dalam bentuk karbon terlarut. Seperti itu. Dan litosfer, dalam lingkungan atau tanah, karbon tersimpan dalam batuan karbonat dan nantinya akan menghasilkan bahan bakar fosil. Nah, aktivitas manusia yang mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan daur karbon.
ini yang berkaitan dengan pencemaran ya. Jadi yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil. Tentunya pembakaran bahan bakar fosil ini dari pembakaran bahan bakar fosil kan akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ke atmosfer yang nantinya akan mengganggu atau meningkatkan CO2 di udara gitu. Nanti keseimbangannya akan terganggu. Nah, yang kedua ada aktivitas industri. Aktivitas industri juga tidak dapat kita pungkiri bahwa ini tuh menjadi salah satu pemasok CO2 yang juga besar. Nah, yang ketiga ada kendaraan bermotor, yang keempat ada deforestasi. Nah, dari deforestasi, baik penebangan hutan maupun pembakaran hutan, dari pembakaran kan nanti akan meningkatkan CO2. Nah, kalau dari penebangan hutan, nantinya tidak ada daerah resapan atau tidak ada pohon yang menyerap gas CO2 di atmosfer. Nanti CO2-nya tetap menumpuk di udara, begitu. Lalu ada dampak lingkungan dan upaya penjagaan. Nah, pemanasan global ini menjadi dampak lingkungan karena kalau CO2-nya berlebih di udara, itu nantinya menyebabkan pemanasan global yang berakhir kepada efek gas rumah kaca. Yang kedua ada ekosistem akan terganggu. Yang ketiga perubahan iklim. Yang keempat peningkatan suhu bumi. Nah kalau suhu buminya meningkat, nanti berakibat pada es kutub yang mencair. Untuk upaya penjagaan, upaya menjaga keseimbangan daur karbon ini, yang pertama ada reboisasi, penanaman kembali hutan atau penghijauan, yang kedua ada energi terbarukan, yang ketiga mengurangi bahan bakar fosil, yang keempat transportasi ramah lingkungan, yang kelima efisiensi energi. Selanjutnya, siklus biogeokimia selanjutnya, itu ada siklus air atau siklus hidrologi. Nah, siklus air ini merupakan proses peredaran air dari permukaan bumi ke atmosfer atau ke udara, dan nanti kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Nah, siklus ini terjadi karena pengaruh energi matahari dan gravitasi. Nah, siklus air ini berperan penting, sangat penting dalam menjaga ketersediaan air bagi kehidupan di bumi. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar visualisasi siklus air. Yang pertama, nih kita lihat dari yang sebelah kanan. Ada transpirasi dan evaporasi. Nah, transpirasi ini tuh berupa penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer. Nah, kalau evaporasi itu penguapan dari air dari danau, dari sungai atau dari lautan ke atmosfer. Nah, nantinya di atmosfer itu airnya akan menggumpal dan terbentuk proses kondensasi. Kondensasi itu terbentuknya awan. Nah, terbentuknya awan, lalu awan itu akan bergerak sesuai angin ya, dan nanti akan muncul rintik-rintik air atau presipitasi atau yang biasa kita sebut sebagai hujan. Nah, dari hujan ini nantinya akan ada siklus runoff. Runoff itu air hujan yang ada di dataran tinggi mengalir ke dataran yang lebih rendah. Jadi ini dari bisa aliran air sungai, bisa aliran air laut dan sebagainya. Nah, di sini ada infiltrasi. Infiltrasi itu tuh air yang menyerap ke dalam tanah itu. Dan nantinya air yang menyerap ke dalam tanah itu akan diserap lagi oleh tumbuhan, dan tumbuhan akan mengalami lagi proses transpirasi, dan nanti dari runoff juga yang ini akan mengalami proses evaporasi. Jadi akan kembali lagi siklusnya berulang. Nah, peran komponen lingkungan dalam proses siklus air atau hidrologi. Yang pertama ada atmosfer. Di atmosfer itu tempat terbentuknya awan dan hujan. Atmosfer itu berarti di udara ya. Biosfer. Biosfer berarti makhluk hidupnya atau komponen utamanya itu adalah laut, sungai, dan danau. Lalu di hidrosfernya, di perairannya, tempat air meresap dan tersimpan. Litos sebagai air tanah. Di litosfer itu makhluk hidup menggunakan air untuk berbagai proses kehidupan. Jadi pemanfaatannya itu ada di litosfer. Lalu ada aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan siklus air. Yang pertama ada pencemaran sungai. Nah, pencemaran sungai ini kalau kita lihat itu nantinya akan mengganggu ekosistem siklus air. Kan ada yang di slide sebelumnya itu ada proses
evaporasi dari air laut. Nah, kalau air lautnya tidak bersih, itu bisa jadi sangat mungkin nanti mengganggu proses siklus air. Nah, yang kedua, aktivitas yang mempengaruhi itu adalah pembangunan perkotaan. Nah, semakin banyak bangunan dan semakin sedikit daerah resapan, itu nantinya runoff. Di runoff itu airnya tuh akan meningkat dan menyebabkan fenomena banjir. Yang ketiga itu ada penebangan hutan. Nah, penebangan hutan ini mempengaruhi karena akan mengurangi daerah resapan dari air gitu. Yang keempat ada penggunaan air tanah berlebihan. Yang kelima ada perubahan tata guna lahan. Ini case-nya sama seperti pembangunan perkotaan begitu. Lalu selanjutnya ada dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungannya itu yang pertama di sini ada penurunan kualitas air. Yang kedua tentunya banjir. Yang ketiga itu kekeringan, yang keempat pencemaran air, yang kelima berkurangnya ketersediaan air bersih. Jadi dampak lingkungannya itu akibat ketidakseimbangan dalam siklus hidrologi atau siklus air. Yang terakhir ada upaya penjagaan, upaya dalam menjaga siklus air agar tetap seimbang. Yang pertama ada konservasi hutan atau perbaikan hutan agar daerah resapan airnya itu semakin banyak dan keberlangsungan siklus airnya itu lebih baik begitu. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya air agar lebih merata, agar lebih terdistribusi, agar lebih uh, terjaga. Yang ketiga ada menjaga daerah resapan air. Yang keempat ada pengolahan limbah sebelum dibuang agar tidak mengganggu ekosistem siklus air. Yang kelima penggunaan air secara bijak. Yang terakhir, ayo cintai bumi kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.